Yang zahir agar kita jauh daripada maksiat itu, pertama kita menjauhi tempat-tempat yang di situ banyak maksiat. Nah, kita menjauhi tempat-tempat yang di situ banyak maksiat. Kita tidak akan bisa terhindar dari maksiat apabila kita berada di suatu tempat yang di situ banyak maksiat-maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun hadza fasal. Wa yanbaghi lil murid ayyakuna ab'adan nas anil ma'asi wal mahzurat wa ahfazahum lil faraidi wal ma'murat wa ahrasahum 'alal qurubat wa asra'ahum ilal khairat. Dan semestinya bagi seorang yang menghendaki menjadi kekasih Allah, seseorang yang menghendaki dicintai oleh Allah, bahwa adalah dia paling jauh manusia daripada maksiat-maksiat dan yang dilarang, dan paling memelihara di antara manusia bagi yang diperdukan dan yang diperintahkan, dan paling ingin di antara manusia atas kedekatan kepada Allah, wa asra'ahum, dan paling segera di antara manusia ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Jadi artinya sayogianya, semestinya bagi orang yang menghendaki menjadi kekasih Allah, bahwa dia itu jauh daripada maksiat, jauh daripada yang dilarang Allah, dan memelihara bagi apa yang diperlukan dan yang diperintah, dan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan paling bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Menjauhkan diri daripada maksiat tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan melakukan beberapa hal, baik hal itu sifatnya yang zahir atau sifatnya yang batin. Yang zahir agar kita jauh daripada maksiat itu, pertama kita menjauhi tempat-tempat yang di situ banyak maksiat. Nah, kita menjauhi tempat-tempat yang di situ banyak maksiat. Kita tidak akan bisa terhindar dari maksiat
apabila kita berada di suatu tempat yang di situ banyak maksiat. Itu nang zahir dulu. Jangan hendak menuju, jangan hendak mendatangi tempat yang sudah dipastikan di situ banyak perbuatan maksiat. Sebab bila kita ke situ, nah kita ngalih menjaga diri daripada maksiat. Yang kedua yang zahir, bahwa adalah dia itu menjauhi daripada kawan-kawan yang maksiat. Walaupun kita diam di rumah umpamanya, tapi kita seringkali didatangi oleh orang ahli maksiat. Walaupun di rumah kita begana, tapi banyak tamu-tamu itu yang ahli maksiat. Nah kita pun kesulitan menjaga diri daripada maksiat itu. Itu nang zahir. Jadi artinya kalau hendak jauh daripada maksiat, carilah tempat yang di situ sunyi daripada maksiat. Yang kedua, jangan berdekatan bergaul dengan orang yang ahli maksiat. Adapun yang batin, supaya kita jauh daripada maksiat itu, yang batinnya satu, kita menghindari daripada hubbud dunia, mencintai dunia. Sebab mencintai dunia itu adalah ujar Nabi ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah pokok segala kemaksiatan. Jadi walaupun kita umpamanya diam di kamar seorangan, walaupun kita kada bakawan lawan orang ahli maksiat, tapi bila dalam hati kita itu hubbud dunia, mencintai dunia, nah itu pun kita sulit menghindar daripada maksiat itu. Hubbud dunia itu intinya ada tiga. Yang pertama adalah hubbul mal, nah cinta kepada harta. Orang yang cinta kepada harta ini sangat sulit menjaga diri daripada maksiat. Nah, orang yang cinta kepada harta itu sulit menjaga diri daripada maksiat. Karena dia melakukan berbagai macam cara supaya mendapatkan harta itu. Tenang batinnya. Yang kedua, pengertian hubbudun itu hubbul jah. Hubbul jah ini artinya keinginan untuk menguasai hati manusia. Nah, keinginan ada untuk menguasai hati manusia. Contohnya apa? Seperti ingin dihormati oleh manusia, seperti ingin dihargai oleh manusia, seperti ingin dicintai oleh manusia. Nah, bila itu ada dalam hati kita, kita sulit menghindar daripada maksiat itu. Karena bila dalam hati kita itu ada keinginan untuk menundukkan hati manusia, maka kita mudah tasannu. Nah, mudah artinya berpura-pura. Mudah berpura-pura. Sedangkan berpura-pura itu adalah nau'un minan nifaq, satu macam daripada kemunafikan. Nah, yang ketiga, masalah batinnya, bagian daripada mencintai dunia itu adalah hubbur riyasah. Hubbur riyasah ini mencintai kedudukan, mencintai kepangkatan. Nah, ini pun kalau ada dalam hati kita, maka sulit kita menghindar daripada maksiat itu. Jadi, nang zahir, jangan hendak mendatangi tempat nang di situ banyak maksiat. Yang kedua, jangan hendak bakawan, bagaul, bapandir lawan orang nang ahli maksiat.
Kemudian batin kita, hati kita dijaga. Satu, jangan sampai hati kita ini hubbul mal, mencintai harta. Yang kedua, hubbul jah, mencintai jah, artinya berkeinginan menundukkan hati manusia. Yang ketiga, hubbur riyasah, mencintai kedudukan, kepangkatan. Nah, bila itu zahir dan batin kita pelihara, kita akan mudah nyaman jauh daripada maksiat itu. Wa ahfazahum lil faraid wal ma'murat, dan hendaklah seorang yang menghendaki jadi kekasih Allah, bahwasanya dia itu sangat menjaga bagi keparduan dan perintah. Jadi pengertian ahfaz, menjaga itu, artinya ityanuha bisyurutiha wa arkaniha wa adabiha. Itu pengertian ahfaz. Wa ahfazahum lil faraid wal ma'murat, dan menjaga bagi keparduan. Arti menjaga itu mendatangkan syarat dan rukun dan adabnya. Nah, itu. Dan bersangatan ingin atas kedekatan-kedekatan kepada Allah dan bersegera kepada kebaikan-kebaikan itu. Nah, ini pun ada caranya supaya bisa kita ini menjaga yang dipardukan Allah, supaya kita bisa bersegera kepada kebaikan. Nah, caranya itu yang zahir ada, yang batin ada. Yang zahir caranya apa? Berada di tempat-tempat di mana di situ Allah mencurahkan rahmatnya. Nah, kita mesti berada di tempat-tempat yang di situ Allah mencurahkan rahmatnya. Seperti apa? Seperti majelis ilmu, majelis zikir. Nah, itu tempat-tempat yang di situ Allah mencurahkan rahmatnya. Itu yang zahir. Yang kedua, bergaul, berdekatan, akrab dengan orang-orang yang sholihin. Akrab dengan orang-orang salihin. Itu usaha zahir agar kita bisa selalu memelihara yang dipardukan Allah. Cari tempat-tempat yang di situ Allah mencurahkan rahmatnya, dan cari kawan-kawan kita orangnya yang saleh, yang takwa, yang takut kepada Allah. Nah, itu yang zahir. Adapun yang batin, caranya supaya kita bisa menjaga yang dipardukan Allah, segera berbuat kebaikan. Yang batin itu adalah satu, hubbul akhirah, mencintai akhirat. Yang kedua, kisarul amal, merasa kada panjang umur. Nah, itu tenang batinnya. Bila kita cinta kepada akhirat, kita merasa kada panjang umur. Nah, bila kita bujur-bujur itu dua hal itu dalam hati, maka secara otomatis kita akan selalu melaksanakan yang dipardukan Allah, selalu bersegera kepada kebaikan. Bila dua hal itu ada, cinta akhirat dan merasa kada panjang lagi umur. Nah, merasa kada panjang lagi umur. Sebab kalau kita masih merasa panjang umur, tentu kita lambat berbuat kebaikan itu, karena merasa masih ada lagi hidup esok hari. Jar Nabi kepada Ibnu Umar, bila engkau berada di waktu pagi, engkau jangan menganggap diri engkau itu masih hidup di sore hari. Bila engkau berada di sore hari, jangan menganggap diri engkau itu masih hidup sampai pagi. Nah, bila itu ada dalam hati kita, kita kada akan lat mengerjakan kebaikan, kada akan ketinggalan wirid. Kenapa? Kada akan ketinggalan wirid, karena kita sudah memperkirakan isuk belum tentu bisa membaca wirid ini. Amun malam ini kada aku baca, malam isuk bisa kada sambat lagi.
Nah, kenapa kita mau meninggalkan wirid, kenapa kita mau meninggalkan kebaikan? Itu salah satu penyebabnya adalah kita masih merasa ada waktu untuk memperbaiki diri. Nah, berarti panjang umur ngarannya. Bila siapapun merasa panjang umur, itu bakal binasa. Nah, siapa yang merasa panjang lagi umurnya, itu bakal binasa. Karena dia menunda kebaikan, menunda tobat, dekat dengan maksiat, karena merasa masih panjang lagi umur. Nah, jadi itu caranya supaya kita bisa menjaga yang dipardukan Allah, supaya kita ini bisa segera kebaikan, usaha yang zahir, datangi tempat-tempat yang di situ dicurahkan rahmat Allah, kawani orang-orang nang takwa kepada Allah, itu nang zahir. Nang batin, hubbul akhirat, cinta kepada akhirat. Yang kedua, dalam batin kita merasa kada panjang lagi umur. Sahabat Nabi ada Usamah ngarannya. Usamahnya nukar barang berhutang sebulan. Nukar barang berhutang sebulan. Dilaporkan orang kepada Nabi, wahai Rasulullah, itu Usamah sahabat pian. Usamah ini sahabat yang dicintai oleh Nabi, hubbur Rasul, kecintaan Rasul. Karena abahnya Usamah ini Zaid. Nah, Zaid itu anak angkat oleh Nabi. Lalu Usamah ini berhutang nukar barang sebulan. Sampai kepada Nabi kita berita, itu Usamah tuh nukar barang berhutang sebulan. Nabi kita marah. Ujar Nabi, pengumuman kepada sahabat bahwa itu Usamah, dia adalah merasa panjang umurnya. Nah, ya Nabi Usamah itu merasa panjang umurnya karena dia berani berhutang sampai sebulan. Berarti pasti merasa hidupnya sebulan atau lebih. Ya kayaknya merasa mati seminggu kada berani berhutang sebulan. Apalagi nang kita bekarigit 4 tahun, 5 tahun, maginnya lagi nih tuh. Merasa panjang benar umur. Mungkin kita merasa mati umpamanya di akhir 2013, kita kada wani berhutang bayarnya 2014 kayaknya. Nah, kenapa kita wani berhutang sampai 2-3 tahun? Karena kita merasa hidup sampai seitu atau lebih. Nah, ini penyakit yang menyebabkan kita malas taat. Penyakit yang menyebabkan malas berbuat kebaikan. Karena merasa masih ada waktu. Jadi itu caranya. Hendak mengaktifkan apakah kebaikan-kebaikan kada kawa. Kalau dua hal itu kada ada. Satu, cinta akhirat. Yang kedua, merasa umurku kada panjang lagi. Jadi kada ada istilah qadaan itu kada ada lagi. Wirid tak hutang kada ada lagi. Bacaan tak qada kada ada lagi. Karena dia menyangka isuk belum tentu bisa membaca itu. Isuk belum tentu lagi mengamalkan ini.